Antara ijazah Pronojiwo maupun ijazah Jokowi tidak identik. Punyanya Pak Jokowi itu. Ini A-nya. Nah, menimpa dengan logo Walter Marx. Di sebelah kiri ijazahnya Pronojiwo, yang sebelah kanan ijazah Joko Widodo. Overlappingnya kan 21% untuk Pronojiwo, 13,13% punyanya Pak Jokowi itu. Uji lintasan berdasarkan sebaran RGB di sini. Tidak secara visual kita uji, tetapi secara algoritma. Hasilnya tabel yang kiri adalah R, intensitas merah, yang tengah intensitas hijau, yang kanan intensitas blue. Setiap intensitas itu 0 sampai 255, maksimum 255. Maka jika terdeteksi nilai red, seharusnya ke arah 255. Ini kan semua mendekati 0, maka terdeteksi hitam. Jadi tidak ada lintasan stempel. Ini pakai Fastnet 512. Ini model-model yang sudah disediakan ini. Nah, ini terhadap Dumatno. Dumatno ya. Nah, ini terhadap foto apanya, wisudanya katanya. Ini punya 18. Pak Jokowi. Ada yang 55 tuh tadi tuh. Nah, inilah dia. Ada 18. Ada yang 55. Nah, ini 55. Itu 49 di bawah 50. Nah, ini di bawah, waduh. Kita analisa juga pakai deepfake forgery, ya, pakai AI di situ. Nah, itu 69,86% fake. Kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan, Pak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Bobi Hidayatullah di acara yang namanya Podcast House Data. Eksplorasi Data Nasional, PHD Edan. Kita akan beredan-edanan ria dengan isu forensik. Karena belakangan ini banyak sekali isu yang bermacam-macam, tumpang tindih, lawan daripada sebelah sana. Dan kemudian diklarifikasi dari sebelah sini dan lain-lain tentang masalah forensik. Sebenarnya dunia forensik itu seperti apa sih? Nah, supaya menarik, kita hadirkan tamu yang luar biasa, ahli forensiknya langsung, yaitu Bung Rismond Sianipar, betul kan? Wow, betul. Ahli forensik dong. Ahli forensik bukan? Forensik itu kan luas sekali, Bang. Luas ya? Luas sekali. Ini digital forensik khususnya. Iya, digital forensik itu luas banget juga. Oh, luas lagi? Iya, tetapi spesialisasi saya adalah membahas pattern. Oh, pattern recognition. Pada sinyal satu dimensi, ya, suara, ya, sinyal 2 dimensi image, dan sinyal 3 dimensi digital video. Gitu, Bang. Dan mudah-mudahan nih penonton pada paham nih apa yang diomongin nih, karena banyak istilah teknis. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Buat membukakan kepada masyarakat bahwa Mang Bung Rismond ini memang seorang profesional di dunia forensik ini. Bang. Nah, yang pertama saya ingin tanya adalah, oke lah, kita tahu ya kasus yang terakhir Bung Rismond tangani ini kan hubungannya dengan urusan ijazah. Ya. Nah, kasus ijazah Jokowi itu kita kan uji ELA. Error Level Analysis. Ya. Saya sampai apal nih. Gara-gara di situ kan terus. Dari yang diupload dan diklaim asli oleh Dian Sandi Utama. Ini kan kita bisa potensial edit di ijazah tersebut. Jadi ini titik-titik ini dari foto yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI itu ya. Jadi terus dimasukin ke sistem ini, muncul ini nih akhirnya. Muncul itu titik-titik itu adalah area di mana terjadi sebaran kompresi yang tidak seragam. Tidak seragam artinya di situ. Apa yang dianalisa? Sebaran kompresi. Kompresi itu dalam bit per pikselnya. Jadi kalau bit per pikselnya di tetangga itu tinggi terus rendah, maka itu potensial edit. Jadi ELA-nya karena dia ngambil sampel yang bitsnya berbeda jumlahnya per area itu. Jadi kalau bits
per BPP, bits per pixelnya itu tidak seragam atau jomplang, itu ketemu. Iya, dideteksi seperti terjadinya operasi copy paste. Iya, iya. Ini bisa langsung ketahuan ya, walaupun ini istilahnya uploadan orang. Bisa. Selama itu produk digital ya. Iya, bisa. produk digital gitu loh, enggak masalah Bang. Terus di situ kita analisa juga pakai deepfake forgery, ya, pakai AI. Di situ, nah itu 69,86% fake probabilitasnya, gitu loh Bang. Jadi kalau di atas 50 memang potensial fake-nya ya itu 69,86%. Inilah fake itu dalam konteks editan tadi ya. Iya. Dalam konteks ini memang image ini, gambar ini adalah hasil dari editan. Artinya oke lah, bukan foto yang diupload sama si Sandinya yang editan, tapi produk ini kan sebenarnya kan bukan produk digital. Ini udah dicetak. Loh, bisa jadi ya, Bang, ada keduanya potensial. Dipoto baru diedit. Berarti dia dicetak, terus difoto sama si Sandi. Bisa jadi diedit juga, atau memang itu adalah produk digital. Artinya maksud saya gini, kalau misalnya dia sudah dicetak seperti ini, itu bisa ketahuan yo di Ella tadi. Bisa. Karena hasil editan yang awalnya. Iya, gitu loh Bang. Karena emang susah juga ya menangkap dalam konteks digital itu. Karena kan bits per pixel itu kalau memang hasil editannya memang digitalnya, langsung saya masuk logika saya yang bits per pixel tadi masuk akal. Tapi kalau dalam konteks yang sudah dicetak dan difoto, nah itu saya karena begini Bang, karena setelah difoto, sorry nih agak masuk teknis ya. Kebetulan saya nggak ngerti dikit lah gitu, jadi saya ketika difoto, maka dia akan disimpan dalam JPEG. Itu metode kompresinya jalan. Clear. Maka hasil kompresi itu tersebut diuji sebaran kompresinya, dapat juga kan Bang? Oh, benar juga ya. Iya, karena dia nanti disimpan dalam JPEG, kompresi pakai cosine, ya, cosinus compression, atau wavelet discrete compression, maka itu dapat juga sebarannya. Kalau sebarannya jomplang, maka dideteksi itu hasil dari editan, gitu Bang. Iya. Jadi ingat lagunya Rihanna kalau kayak gini. Apa itu Bang? Under my umbrella, Ella. Begitulah dikit lah, bercanda dikit. Oke, yang deepfake itu prosesnya gimana ya? Yang tadi pakai AI itu? Yang terakhir Bang, yang pakai AI itu common untuk kita maksudnya suatu praktek yang lumrah dengan AI ini. Oh iya Bang, karena dia kan gini, kita sudah memakai deepfake dari Python, ya, udah model yang sudah dilatih, jutaan sampel dokumen palsu, dokumen asli untuk membedakan. Nah inilah hasilnya. Jadi dia sudah dilatih gitu, deepfake neural networks ya, AI-nya sudah dilatih untuk membedakan ini dokumen palsu, ini dokumen asli. Jadi kita masukkan aja deepfake-nya 69,86%. Kalau sekarang kita bicara threshold-nya ya. Kalau 69 udah jelas karena ini gede, berarti kan errornya gede, berarti kan deepfake. Tapi sebenarnya yang bisa diterima sebagai suatu yang asli itu berapa angkanya? Ya di atas 50%. Di atas 50% masih oke tuh, masih bisa kita terima. Kan masih 50-50. Kalau di bawah 50%, maka fake-nya itu masih bisa kita terima. Tapi kalau sudah 50%, apalagi ini mengarah 70, maka ini udah berat banget lah ya. Sudah secara ilmiah, maka ini mengarah hasil pengeditan atau fake, palsu. Iya, tapi kalau yang asli benar-benar biasa kecil banget ya? Kecil banget, di bawah 50 Bang. Betul, karena ini kan sudah dilatih. Di fake ini sudah dilatih jutaan dokumen palsu maupun dokumen asli, sehingga miliaran, jutaan atau miliaran? Biasanya kalau ini jutaan, tetapi ada yang kita kalau beli Bang, lebih mahal. Lebih mahal itu sudah ratusan juta dokumen palsu gitu. Harusnya kayak di kepolisian ada tuh ya. Wah, sudah profesional harusnya. Belilah yang begitu ya. Sudah punya lah itu Bang, harusnya. Nggak usah gelar perkara lagi lah. Tinggal scan, masukkan, udah ya. Muncul langsung berapa persen gitu kan. Udah selesai kasus. Nggak usah ribut-ribut lagi ya. Ngapain lagi ya, udahlah. Itu kan baru saran aja, saran dari kita kan supaya lebih cepat. Terus ini uji lintasan Bang. Uji lintasan stempel. Sebentar, apa itu maksudnya tuh? Jadi uji lintasan berdasarkan sebaran RGB di sini, ya kan? RGB-nya, red, green, blue-nya ya. Harusnya kan di sini Bang ada stempel di atas foto.
Itu nggak kelihatan ya? Nah, makanya ini. tidak secara visual kita uji, tetapi secara algoritma mendeteksi sebaran RGB. Nah, di sini terus saya tarik, nggak kena RGB-nya. Coba Bang, baru deteksi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini tabel yang kiri adalah R, intensitas merah, yang tengah intensitas hijau, yang kanan intensitas blue. Karena itu red berarti merah, red ya. Rednya harusnya intensitasnya ada di situ. Ada dan mendekati maksimum. Walaupun dia nyambung sama si hitamnya jas. Gitu. Jadi rednya harus terdeteksi karena dia bit per pixelnya adalah 8 bit, maka nilai rentang setiap intensitas itu 0 sampai 255, maksimum 255. Maka jika terdeteksi nilai red seharusnya ada ke arah 255. Betul. Sementara ini nilai-nilainya adalah 0, mendekati 0, maka berarti nggak ada tracing. Tidak ada red di situ, gitu. Harusnya ada dong. Hitam itu apa sih? 0. 0. Jadi R-nya 0, kan G-nya 0, B-nya 0. Atau mendekati 0. Harusnya kalau ada red sama hitam nyambung. Rednya tinggi ya berarti. Rednya tinggi, greennya juga ada komposisi. Dikit lah ya. Terus bluenya juga ada. Ini kan semua mendekati 0, maka terdeteksi hitam. Iya. Jadi tidak ada lintasan stempel di situ. Iya. Bisa begitu ya. Iya. Berarti kesimpulannya jas itu menimpa stempel. Kan logika kira-kira gitu kalau pakai analisa ini. Iya, sebaran RGB. Iya. Jadi setiap pixel itu terbalik tuh ya, harusnya terbalik. Si stempel nimbah si jas. Iya. Berarti jasnya dimasukin belakangan. Baru stempel di atas stempel kan gitu, Bang. Paham lah saya lah. Menarik. Oke. Apa lagi? Terus ini Bang, uji overlapping Bang. Jadi kita kan katanya identik tuh antara ijazah Jokowi dengan 3 pembanding ijazah. Meskipun nggak disebutkan tuh. Ijazah pembandingnya tidak disebutkan nomor berapa. Tetapi disimpulkan langsung identik. Nah, kita membuktikan antara ijazah Pronojiwo maupun ijazah Jokowi tidak identik. Teman-teman kuliahnya. Teman kuliahnya yang mengaku satu kuliahnya. Satu angkatan lah ya. Iya, pakai overlapping menggunakan metode local binary patterns. Gimana tuh? Nah ini Bang. Nah kita buka dulu dua-duanya dalam bentuk video sudah saya running. Nah itu kita deteksi satu aja. Satu aja di A-nya punyanya Pak Jokowi itu. Ini A-nya. Nah, menimpa dengan logo Walter Marx. Berapa persen menimpa logo Walter Marx? 13% terhadap huruf A. Konsistensi di dalam konteks ini ya, yang dicetak sama yang ditulis. Kalau menggunakan belangko yang sama, maka komposisi overlappingnya harus sama, Bang. Karena kalau belangko itu pasti sama, kalau satu kali seangkatan kelulusan yang sama pasti sama ya. Pasti sama, Bang. Nggak mungkin beda cetakan. Nggak mungkin. Nggak mungkin bergeser. Bukan karena tiba-tiba kebanyakan yang mau diwisuda percetakan itu cuman bisa nyetak sekian, yang ini bisa nyetak sekian, bisa nggak kayak gitu? Mahal kan Bang buat jadi mahal ya. Untuk menata font-fontnya itu kan. Saat itu kan nggak digital katanya. Iya. Nah inilah persentase overlapping di ijazahnya Pak Jokowi, katanya itu antara A dengan watermark logo UGM adalah 13,13%. Tetapi kalau Pronojiwo, ya, ini, itu agak ke dalam tuh. Beda. Saya secara visual aja udah bisa bedain tuh. Cuma kan forensik nggak boleh gitu Bang. Oh iya, bukan nggak boleh pakai intuisi ya. Iya boleh. Harus pakai fakta ya. Nah inilah kan yang sebelah kiri di ijazahnya Pronojiwo. Ini baru satu nih ya. Ya. Ini baru bagian ini aja ya. Iya Bang, baru A banyak 6 kita deteksi untuk kedua ijazah ini. Ya. Ini masih A saja yang saya tunjukkan. Nah inilah di sebelah kiri ijazahnya Pronojiwo, yang sebelah kanan ijazah Joko Widodo. Overlappingnya kan 21% untuk Pronojiwo, 13,13%
Terus yang dibilang oleh Barreskrim itu kira-kira apa ya? Nah, kita tidak Kalau tahu, identik, Bang. Identik nggak tahu itu. sama sekali. Metodenya apa atau ditunjukkan bagaimana cara menguji. Tapi kan kita punya argumen begini. Inilah argumen ilmiah kita yang tidak hoax. Ini yang Fronojiwo dari mana sumbernya? Dari Fronojiwo. Dari Fronojiwo. Mereka sebar juga. Itu loh. Untuk meyakinkan publik. Ini sama dengan punya kami. Gitu. Gitu loh, Bang. Artinya memang dua ijazah yang disebar di dalam konteks ini dipelajari dan kemudian muncul angka-angka ini. Dan memang tidak identik. Tidak identik, itu masih huruf A banyak yang saya detik. 6. 6 cuma nggak sempat saya videokan. Jadi antara dua dong, bisa aja yang palsu yang Fronojiwo. Tapi kenapa jawabannya identik? Nah, kita besok digelar perkara khusus ya harus meminta ijazah pembanding. Kapan itu? Besok 9 Juli 2025. Hari Rabu. Jadi ya itu kita terbuka. Mudah-mudahan karena kan akan ada argumentasi ilmiah ini untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, tidak berpihak. Maka mereka memberikan. Mereka akan bawa ahli dong. Nah, harusnya dong. Ahlinya siapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu, Bang. Dan kita siap. Kalau Bung Rismon udah jelas ahli lah ya. Siap dong. Siap. Terus kalau bisa ada ahli independen yang dibawa oleh kepolisian dari universitas atau institusi lainnya. Dari UGM? Dari mana? Dan mudah-mudahan Pak Jokowi hadir, pihak UGM hadir juga dan membawa ahlinya. Kan fair, Bang. Dan terbuka di situ. Cocok. Apa metode kalian? Kami metode dan banyak juga metode lain. Cengli ya bahasanya tuh ya. Waduh, luar biasa. Saya rasa cukup urusan ini ijazah. Belum, Bang. Belum. Satu lagi. Nah, ini pencocokan pakai apa? Pencocokan di ijazah Pak Jokowi. Dumatno, bukan Datmono ya? Dumatno. Dumatno. Ini kan persentase pencocokan pakai sejumlah model kan kita taruh ini gitu loh. Jadi kita analisa siapa yang lebih cocok. Ternyata lebih cocok ke Dumatno daripada ke Joko Widodo. Ini kan hasil software menggunakan AI ya. Jangan sakit hati gitu loh. Dan bisa diuji bersama-sama. 91. Iya, Bang. 71. Oh, sorry. Enggak, tadi ada 91 pakai apa tuh? Coba, Bang. Ini pakai FaceNet 512. Ini model-model yang sudah disediakan ini. Ini terhadap Dumatno. Dumatno ya. Nah, ini terhadap foto apanya? Wisudanya katanya. Sebagai catatan saja, forum sudah pernah mengontak Pak Dumatno untuk kita mewawancara sini. Cuman beliau nggak mau ada komentar. Ada sih pengakuan seseorang saksi yang masih kami sembunyikan bahwa itu memang foto mudanya Pak Dumatno di ijazah itu. Iya. Cuma dia belum berani keluar. Kalau ini 30 ya cuma ini punya 18. Pak Jokowi. Ada yang 55 tuh tadi tuh. Inilah dia. Ada 18. Ada yang 55. Nah ini 55. Itu 49 di bawah 50. Nah ini di bawah, waduh. Tapi average rata-rata semuanya ini ya. Di bawah 50. Iya, jadi pertanyaannya kenapa lebih cocok ke Pak Dumatno? Foto di ijazah maupun foto wisuda. Kalau kayak ini kan AI ya? Iya, Bang. Ini dipakai di mana aja nih? Ini banyak, Bang. Udah dilatih oleh jutaan wajah di seluruh dunia, memang dikembangkan untuk open source. Jadi diberikan model langsung kita pakai bisa. Kalau di mana di kepolisian dipakai nggak? Dipakai lah, Bang. Pencocokan ini harus pakai AI sekarang. Bisa identik. Kita juga nggak tahu penjelasannya. Makanya saya jadi penasaran itu sumbernya untuk mengidentikan itu di mana gitu. Dan pakai apa metodologinya kan, Bang? Harusnya kan disebutkan sekaligus untuk metodenya ya. Sekaligus untuk edukasi publik kan bahwa kami pakai AI, modelnya ini, hasilnya identik. Kan harus terbuka, Bang. Besoklah kita tunggu digelar perkara khusus. Ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Masih ada? Ya, kasus Vina Cirebon. Vina Cirebon. Jessica. Nah, di Vina Cirebon itu berat-berat tuh ya. Vina kan berat tuh kasusnya tuh. Banyak rame juga, viral juga. Nah, terus Jessica. Jessica juga. Maksudnya kasusnya pembunuhan Mirna ya? Pembunuhan Mirna kopi sianida katanya. Itu terlibat juga? Terlibat juga. Yang lain, yang besar lagi? Ya ini, ijazah Jokowi. Jadi 3. Jadi bukan baru. Bukan baru, Bang. Dan memang saya penelitiannya juga
Dan paten saya juga berkaitan dengan kriptoanalisis. Kriptoanalisis itu membuka sandi dari ciphertext Punya gitu. paten? Teks-teks Hak paten ya? 2 bidang kriptoanalisis, yang satu di bidang image processing. Saya klarifikasi ya, patennya ini didaftarkan di mana? Di Jepang ya. Oh, jadi bukan main-main ya, bukan abal-abal. Dan ada end user-nya. Kalau di sana kan harus ada end user-nya. Ya, ada yang make ya. Ada yang make, Bang. Siapa yang make itu di Jepang? Ada beberapa institusi, ada Fuji, ada Sony gitu ya. Serius banget tuh. Tetapi berarti dapat ini dong, dapat income sedikit. Karena waktu itu kan PhD student di situ kan, jadi semua biaya itu kan ditanggung oleh universitas. Jadi sebagian patennya jadi kontribusi ke universitas. 5% lah dapatnya. Wah, lumayan lah. Lumayan lah, Bang, untuk hidup mancing di Danau Toba. Vina Cirebon. Kita masuk dulu Vina Cirebon. Vina Cirebon. Di sini ekstraksi SMS ya. Ekstraksi apa ini? SMS. Jadi saya ekstraksi tablet dari Widi, teman dari Vina. Bahwa dari hasilnya tersebut ya di sini. Nah, tablet ya, bukan HP. Tablet antara temannya almarhum Vina yaitu Widi, agak lupa sih memang dengan Vina. Nah, di situ kan dituduhkan bahwa ketujuh terpidana itu melakukan tindak pidananya mulai dari 21.30 sampai pada hari itu. Iya, 21.15 WIB sampai 22.30 ada pembunuhan dan pemerkosaan bergilir. Nah, itu dituduhkan kepada 7 terpidana itu. Padahal ya dari Digital Forensik Polda Jabar sudah ada disertakan sebenarnya pukul 22.14.10 itu almarhum Vina masih berkomunikasi dengan Widi temannya. Setelah itu kita bandingkan. Itu mereka ekstraksi lewat HP dari almarhum Vina. Kalau ini sebaliknya, ini saya ekstraksi selama 2 minggu dari tempatnya Widi. Dari tabletnya Widi supaya berkesesuaian. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada jamnya. Ya, jam ya dari nomor ini 15.14. Ini adalah dari HP almarhum Vina. Nah, di sini ini nomor dari Widi. Nah, di sini 27 Agustus 2016 15.14.10 ditambah 7 UTC plus 7. Jadi 22.14.10 masih ada ini mau nggak Tar jemput sama kita. UTC itu apa tuh? UTC itu Universal Time Coordinated. Jadi masih 0 nih, berarti Greenwich. Ya, Greenwich harusnya. Greenwich, kan? Nah, kalau Indonesia Barat maka dia plus 7. Berarti tambah 15 tambah 7, berarti 22.14.10. Jadi berkesesuaian ya. Ini kita ekstraksi dari tablet Widi dan berkesesuaian dengan yang diekstraksi oleh polisi dari HP-nya almarhum Vina. Jadi berkesesuaian di sini 27 Agustus 2016 pukul 15.14.10 UTC plus 0 atau 22.14.10 UTC plus 7 itu mereka masih komunikasi. Malah mengajak jalan atau minum di situ. Ada berkumpul. Bisa dilihat itunya percakapannya. Ini dia. Nah, karena dia sudah saya tambang nggak jelas itu. Apa kata-katanya itu? Nah, karena saya tambang dari memori yang sudah di-delete, maka terjadi penimpaan. Muncullah karakter-karakter yang di sini spesial. Ada persen, ada dolar, ada yang lain-lain gitu kan, Bang. Nah, tetapi maknanya itu masih dari yang udah di-delete masih bisa di-recover? Masih bisa dengan cara tadi ini. Tekniknya ini. Nah, ini saya gunakan ini. Timestamp sebagai signature, string matching algorithms, dan finite automata, entropy analysis. Jadi ini saya ringkas jadi membentuk video ini. Jadi inilah hasilnya tadi bahwa masih ngajak almarhum Vina itu masih mengajak mau nggak panggilan mereka lah begitu. Ntar dijemput sama kita minum rame XTC-nya. Jadi inilah bahwa ya padahal tindak pidana itu dilakukan katanya 21.15 sampai 22.30. Bagaimana mungkin terjadi itu pemukulan dan lain-lain itu
Pada jam yang sama. Pada jam 21.15 sampai 22.30, sementara 22.14.10 itu masih ada komunikasi antara almarhum Vina dengan temannya Widi. Inilah maksudnya kenapa hasil digital forensik Polda Jabar maupun yang ada di tablet Widi ini ya itu nggak dipakai untuk rekonstruksi, tidak dipakai dalam persidangan untuk mempertimbangkan hukuman sama bagi sekali mereka. Iya sama sekali. Harusnya kan ini membebaskan mereka, Bang. Yang sekarang masih terpidana seumur hidup di penjara di Cirebon. Inilah Pak Prabowo, tolonglah ini Pak mereka Pak. 6 terpidana ini seumur hidup padahal ada bukti yang harusnya membebaskan mereka tetapi tidak dipakai di persidangan Bang. Gitu. Kenapa polisi tidak memakai ini kira-kira? Alasannya? Ya itu bentuk manipulasi dan rekayasa itu kan Bang. Pengen cepat selesai. Bukan sengaja itu tidak dipakai dalam rekonstruksi sehingga sesuai dengan skenario mereka menjebak ketujuh terpidana ini Bang. Begitu loh Bang. Ya. Sorry ya, saya bukan ahli forensik, saya juga bukan ahli kejahatan gitu ya. Tapi kan bisa aja ini HP, kan ini kan dari segi Widi yang sedang di luar. Sedangkan ini kan Vina sedang... Ini dari tablet Widi. Ya tablet Widi kan. Tetapi ada hasil digital forensik dari Polda Jabar terhadap HP Vina dan berkesesuaian dengan ini nyambung. Tetapi karena ini saya tambang dari memori untuk pembuangan sampah digital, maka dia kan kalau dibuang ke sampah menimpa data-data lama. Nah inilah muncul karakter-karakter spesial. Ini saya bukannya meragukan, tapi saya bertanya lebih dalam sebagai orang yang kepo aja, yang pengen tahu. Kan bisa aja HP-nya si Vina itu dipegang oleh para terdakwa ini. Tetapi yang kemudian yang jawab. Enggak, ini maksudnya Bang. Nah, bagaimana memverifikasi bahwa itu Vina yang jawab? Bahwa ini adalah maksudnya pembicaraannya dari Vina ke Widi gitu ya. Makanya saya bilang kenapa ada CCTV sebenarnya yang menangkap itu, tetapi alasannya katanya tidak ada operator yang membuka. Gitu. Tetapi kan begini Bang, benefit of the doubt harusnya. Artinya bahwa satu bukti ini tetap harus di backup oleh bukti yang lain. Iya. Gitu ya? Artinya begini, HP itu kan diasumsikan bersama dengan orang pemiliknya, kecuali dibuktikan sebaliknya Bang. Nah pembuktian sebaliknya itu apakah HP Vina ada di mereka atau di tempat orang lain, itu kan pakai CCTV. Dan CCTV itu tidak dibuka hanya karena alasan tidak ada operator, padahal pakai begini aja dicolok, diimport bisa. Tidak dibuka gitu Bang. Jadi kalau menurut saya jadi memang ada sinyalemen bahwa adanya bukti-bukti yang tidak dilibatkan di dalam kasus ini. Iya. Kesimpulannya begitu ya. Dan seharusnya itu membebaskan. Membebaskan apalagi memberikan doubts ya, memberikan keraguan. Harusnya kan keraguan. Kalau pidana kan nggak boleh ada keraguan. Iya, Bang. Harusnya kan keraguan itu menguntungkan mereka. Iya. Tetapi alasan penolakan PK kemarin bahwa bukti ini digital forensik dari Polda Jabar maupun ini belum diuji di pengadilan. Upaya Bung Rismon di dalam konteks urusan kasus Vina ini sampai sejauh apa? Dan mentoknya di mana? Mentoknya kemarin hasil PK ditolak hanya karena alasan bahwa hasil digital forensik itu tidak disajikan atau diuji di persidangan. Padahal seharusnya pengujian... Berarti itu novum baru ya sebetulnya. Iya, novum baru. Tapi ditolak, Bang. Alasannya tidak diuji di persidangan katanya hasil digital forensik. Padahal tanggung jawab menguji itu harusnya kan polisi, jaksa maupun hakim. Harusnya itu memberikan keuntungan pada 7 terpidana tersebut. Iya. Gitu loh, Bang. Hubungan Bung Rismon dengan 7 terpidana ini apa? Ya, ketika itu saya diminta oleh Otto Hasibuan untuk membantu di bidang di mengekstraksi HP. Pengacaranya? Iya. Pengacara 7 ini? Iya, 7 terpidana dari kantor Otto Hasibuan. Sorry nih, bukannya sekarang jadinya pengacara Pak Jokowi ya? Iya, tetapi kan kebenaran ilmiah kita tidak harus satu sisi selamanya, Bang. Iya. Saya kan tetap ini menarik berpegang pada kebenaran. Posisi bisa berbeda-beda ya? Gitu, Bang. Artinya pada saat itu bekerja sama dengan Pak Otto, kira-kira gitu kan. Walaupun sekarang
sekarang berseberangan dengan Pak Oto. Iya, kalau harus selalu berarti kan saya harus bisa jadi harus saya tidak seturut pada kajian ilmiah saya. Karena kajian ilmiah saya mengatakan arah begini, Oto Hasibuan mengarah sini, ya sudah, dalam hal ini kita. Artinya sebetulnya Bung Rismon dengan Pak Oto sudah pernah ada hubungan apa tuh? Kalau itu kerjasama ya? Ya dalam arti. Artinya sebetulnya kan, mohon maaf nih, pada kasusnya yang ijazah, karena beliau ada di Lawan, harusnya ini beliau nggak pantas ya jadi pengacara di sana. Karena sudah ada hubungan, nggak ada hubungan korelasi sebetulnya. Gitu, Bang, ya. Harusnya gitu ya logikanya, kan? Supaya jangan ada, dalam tanda petik lah, menghindari konflik kepentingan gitu sebetulnya ya. Saya nggak tahu itu, Bang, tetapi saya tetap berpegang pada kebenaran ilmiah aja. Ya. Itu aja. Terus kasus yang lain, Bang, mau, Bang? Tunggu dulu. Yang ini dulu, terakhir kita simpulkan aja. Oh ya, Bang. Jadi kalau yang kasus Vina ini berarti yang kalau misalnya ini diadakan, terjadi doubt bahwa aksi kejahatan itu dilaksanakan pada jam yang memang 21.15 kurun waktu yang tadi. Iya, sampai 22.30. Dengan bukti ini. Sementara masih ada SMS antara Vina dan Widi, temannya. Ada bukti lain adalah CCTV ya? Iya, CCTV tidak bisa dibuka karena tidak ada operator. Padahal itu tadi menjawab pertanyaan Abang. Bahwa HP Vina itu ada di mana pada saat kejadian itu, gitu loh. Harusnya CCTV yang bisa menjawab itu, tetapi alasannya sangat receh ya, nggak masuk akal, tidak ada operator, padahal cuma dicolok aja flash disk itu diimpor. Polisi itu banyak ahlinya ya. Nah makanya sangat tidak masuk akal kalau alasannya tidak ada operator, Bang. Begitu di pengadilan katanya begitu. Padahal CCTV-nya ada. CCTV-nya ada, tetapi tidak bisa dibuka katanya karena tidak ada operator. Iya. Mohon maaf nih, ini mungkin agak sedikit pertanyaannya konspiratif lah ya. Apakah ada yang memang pesanan kasusnya Vina ini? Bisa jadi lah, Bang. Jadi maksudnya ini anak-anak ini yang 7 ini dipidana dalam konteks supaya yang pelaku benarnya itu nggak dapat. Benar ya? Saya kira ada kesengajaan gitu ya, untuk tidak memakai bukti ini di persidangan maupun di rekonstruksi. Dan kasihan 6 anak terpidana tersebut sampai sekarang seumur hidup, Bang. Suarakanlah terus, Bang, lewat forum ini. Ya, mantap, luar biasa. Lanjut ke kasus Vina, masih Koloks juga saya ekstrak ya. Jadi kolog ya. Kolognya bisa juga saya ekstrak. Nah, di sini dia jam kolognya. Itu gimana? Ada telepon? Di 27 Agustus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 komunikasi di antara mereka. Teleponan tuh. Teleponan. Yang kalau teleponan nggak mungkin bohong ya, karena kan kalau teleponan suara ya. Iya, kalau SMS mungkin masih bisa orang lain. Cuma Koloksnya saja yang bisa saya ekstrak. Berapa menit pembicaraan bisa? Nggak ada di situ. Nggak ada karena terhapus ya di dalam memori penghapusan itu. Saya tidak bisa ekstrak data yang tentang durasi penelponan itu tidak bisa saya ekstraksi. Artinya kalau ini telepon hanya miss call nggak ketahuan. Nggak ketahuan, tetapi ada kalau ini berada pembicaraan juga nggak ketahuan. Nggak ketahuan, hanya aktivitas outgoing dan incoming gitu, Bang, di situ. Jadi itulah. Jadi yang masuk dari Vina ke Widi mana? Ini, Bang, nomornya tadi 098, aktivitasnya from, terus ini kan dari HP-nya temannya Vina, yaitu Widi. Nah, inilah ada aktivitas dari 11098, berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali gitu. Jam 22.10.51, 22. Jadi kan Vina melakukan call ke Widi. Iya, 15.10.51, UTC plus 0, berarti 22.10.51, 22.12.38, 22.12.18, dan terakhir 24.13.18. Kalau dari 15.10 ke 15.12 itu nampaknya miss call tuh ya, 2 kali kayaknya. Iya, tapi itu ada yang 22.12.38 dan 22.12.18. Iya, itu lama tuh kayaknya, ya agak jauh. Iya. Wah,
Mantap ini. Yang lain, bukti-bukti yang lain? Bukti-bukti kasus yang lain, Bang. Bukan maksudnya yang Vina, kasus No, Vina saya belum? kasusnya cuma ini, Cuma dua ekstraksi ini. call-logs dan ekstraksi SMS. Itu membuktikan ada aktivitas SMS dan aktivitas telepon Ya, dari ya, ya. almarhum Vina. Dan itu tidak dipakai di persidangan. Bahwa dalam rentang-rentang penelpon dan aktivitas SMS tadi itu malah dituduhkan ke apa itu terjadi pemerkosaan dan pemukulan dan pembunuhan gitu, Bang. Siap. Yang lain? Ada kasus Jessica. Wih, berat-berat nih kasusnya nih, ngeri kali nih. Bang. Aduh. Apa nih? Kalau kasus Jessica apa yang menjadi, kan udah Jessica udah dilepas ya kalau Iya, udah bebas bersyarat. bebas bersyarat. Memang sudah memenuhi waktu itunya ya, apa namanya, tahanan ya, bukan? Ya, banyak juga orang mengatakan itu sangat cepat. Begitu, Bang. Jadi ya intinya dia dipenjara akibat manipulasi rekayasa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Pimpinannya Tito Karnavian saat itu. Dirkrimumnya Krisnamurti. Sebentar, saya mau tanya dulu. Pak Rismon pada saat itu sebagai apa? Sebagai ahli yang mewakili pihak Jessica. Oh, mewakili pihak Jessica. Pengacaranya Otto Hasibuan. Kan Otto lagi. Iya. Kan harusnya ya itu tadi, kenapa di sebelah sana pada saat kasus ijazah? Iya. Oke. Sekarang jadi ini yang apa yang jadi persoalan di kasus ini apa ini? Persoalan dalam kasus ini adalah manipulasi rekayasa barang bukti digital berupa video CCTV. Gitu loh, Bang. Harusnya bisa direkayasa, kan CCTV susah banget tuh ngeditnya tuh. Kan digital video, Bang. Setelah diekstrak dari DVR, itu kan cuma berbentuk format MP4 dan lainnya. Gampang direkayasa. Makanya ngeditnya pakai apa gitu maksudnya? Ini nanti, Bang, saya jelaskan. Ngeditnya cuma pakai software gratisan ternyata. Serius ini? Iya, serius, Bang. Aduh. Nah, inilah. Itu bisa ketahuan sama Bung Rismon tuh. Kalau kayak gitu. Bang, enteng banget loh itu. Cuma baca metadatanya. Belagu banget. Bukan belagu banget, Bang. Tapi keren maksudnya, belagu dalam konteks puji nih. Keren. Nah, harusnya kan isi flash disk di tangan jaksa itu kan nggak boleh berubah-ubah. Jumlah file, jumlah folder itu nggak boleh berubah-ubah. Tetapi di tangan jaksa itu berubah-ubah. Artinya apa? Jaksa pun turut serta dalam memanipulasi barang bukti digital itu. Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Melanie Wubung, Wahyu Oktaviani, mereka bekerja sama dengan Tito Karnavian. Berubah-ubah isi flash di situ. Baik jumlah foldernya maupun setiap folder ada potongan videonya juga berubah. Enggak, sebentar. Maksudnya folder ini kan cuma folder nyimpen data kan? Iya. Enggak, pertanyaannya kenapa foldernya kenapa jadi, kan kalau CCTV itu emang ada folder-foldernya? Ya diekspor kan, Bang, diekspor dari DVR. Seharusnya kan hasil awal dari ekspor DVR itu kan harus sama kan, misalnya 16 channel, berarti harus ada 16 folder. Iya. Kan itu harus tetap. Sepanjang persidangan kan harus tetap. Iya. Tetapi berubah-ubah di tangan jaksa dan tidak diberitahu oleh kepada hakim maupun pengacara. Nah, seperti inilah isi folder CCTV 7 kadang dua potongan file, file video. Tetapi di kesempatan lain ya, tanggal 20 Juli 2016, 4 potongan file. Pada saat 10 Agustus 2. Begitu juga dengan CCTV 9. Nah, pada 10 Agustus Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan sebagai ahli, itu 2 potongan file atau 2 file. Pada saat 20 Juli, pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi, 3 file. Ini dari apa, TV ya? Tampilan dari TV ya. Jadi saya ngambil frame demi frame itu saya deteksi. Gitu loh. Jadi ini sudah tidak terbantahkan bahwa terjadi rekayasa atau manipulasi di mana integritas data itu kan keutuhan, Bang. Pakai hash, fungsi hash gitu. Itu kalau 1 bit aja berubah, apalagi ini jumlah folder dan jumlah file berubah, maka integritas data sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Gitu loh. Harusnya ya sama. Di setiap waktu dibuka jumlah folder maupun isi folder ya harus sama. Nah, inilah jaksa terlibat kerjasama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk mengubah-ubah ini. Ini masih satu fakta. Menurut Bang Rismon, ketidakkonsistenan di dalam konteks ini yang berubah-ubah tadi datanya itu
memberatkan Jessica? Iya. Coba abang di sisi terdakwa bang, berubah-ubah, sesuka hati. Ini kan walaupun bukti-bukti lainnya memang mengerucut ke situ. Apa yang mengerucut bang? Enggak, maksudnya saya kan nggak tahu. Nggak ada yang mengerucut. Nggak ada yang mengerucut. Mengerucut karena bersumber dari video CCTV yang sudah direkayasa tersebut. Ada ahli psikologi yang menggunakan video CCTV rekayasa juga, menganalisa gerakan-gerakan Jessica dari video CCTV yang direkayasa juga. Kriminolog juga begitu. Hakim menggunakan video CCTV rekayasa tersebut. Jadi sumber utama dari yang mereka periksa adalah video CCTV yang sudah direkayasa. Ahli forensik Mabes Polri bernama Muhammad Noel Azhar, ketua Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Maaf ya, saya bukannya meragukan atau apa. Kembali lagi kepada kepo ya. Kan kalau kepentingan polisi di dalam konteks ini kan membongkar persoalannya seluas-luasnya kan. Artinya kan nggak ada kepentingan penguasa lah. Beda sama yang tadi yang sebelumnya gitu kan. Maksud saya kenapa jadi harus ada Jessica yang disudutkan atau harus ada manipulasi? Kenapa kira-kira? Kepentingan polisi memang secara textbook kan begitu bang, membuat kasus itu seterang-terangnya. Betul. Tetapi kan pada kasus-kasus tertentu ya, apalagi yang sudah national attention seperti Jessica, maka itu menjadi pertaruhan dari Kapolda. Saat itu Tito Karnavian yang akan maju menjadi Kapolri. Bayangkan kalau ini cacat dan kalah. Maka dia tidak akan mungkin menjadi Kapolri karena ini pertaruhan. Tapi kan sebetulnya kan nggak mesti menyudutkan kepada salah satu pihak. Tapi kan dia kalah bang, karena dia sudah menersangkakan, sudah kadung menersangkakan Jessica. Kan begitu. Dengan menuduh kalau level tersangka sebenarnya no problem harusnya ya. Artinya dia nggak perlu masuk ke dalam ranah yang lebih jauh, kan dia juga bisa nyari tersangka lainnya gitu kalau karena gitu. Tidak ada tersangka yang lainnya. Di dalam CCTV pun nggak ada. Nggak ada bang, justru dikaburkan sehingga dibuat pergerakan, menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja 54, sehingga dituduhkanlah Jessica yang menaruh sedotan itu sudah ada di dalam gelas. Padahal itu adalah perbuatan Muhammad Noel Azhar, mengabur-ngaburkan video CCTV itu pakai software gratisan. Oh, dikaburkan? Iya, dikaburkan bang. Yang seharusnya 19... Harusnya itu tapi sedotan, benar-benar sedotan. Iya, ada pergerakan tangan Mirna Salihin. Saya cek frame demi frame, itu pun sudah hasil pengaburan dia. Dikaburkan, seharusnya ukuran frame itu full high definition, 1920 pixel. Bagus dong. FHD bang, cuma 12 meter loh bang. Bisa kabur sekali begitu. Itu karena dikaburkan dia dari 1920 pixel lebar dan 1080 pixel tinggi. Ya, 2 jutaan pixel per frame, di downgrade, di downscale menjadi 960 pixel untuk lebar, 576 pixel untuk tinggi. Jadi seperempatnya saja. Ketika di zoom ya kabur. Untuk apa bang? Untuk pakai software apa yang gratisan itu namanya? Softwarenya cuma ini bang, ini Redsoft. Inilah dipakai Muhammad Noel Azhar. Nah, di sini Redsoft itu gratisan, semua orang bisa download ini, gitu loh. Nah, di situ bisa memanipulasi lebar frame, tinggi frame, laju frame-nya, ya, frame per second-nya bisa, FPS-nya bisa di otak-atik dia, jadi menjadi kecil, menjadi lambat, menjadi cepat. Ini tampilan software-nya nih? Iya, ini Redsoft. Redsoft. Bisa pemirsa itu mendownload gratis, terus masukkan video. Bisa tahu Redsoft dari itunya, digital itunya? Ini bang, di metadatanya ini Redsoft. Di file video. Ini dari BAP Muhammad Noel Azhar. BAP Muhammad Noel Azhar. Kan metadata itu mencatat aplikasi apa yang lu pakai pada video tersebut. Inilah file video 17 sampai 1839 itu direkturnya ada Super C. Writing application Redsoft, writing library Redsoft. Bayangkan ini dipakai oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengaburkan. Bung Rismon nggak pernah dapat yang asli yang full HD itu tadi. Mana bisa bang, itu mereka kuasai. Yang kita diberikan adalah BAP. Dan mereka ceroboh, dikiranya nggak ada yang memeriksa sedetil itu. Saya meriksa, bertahun-tahun saya pelajari. Ini dapat Redsoft, software gratisan
Untuk apa itu Bang? Mengotak-atik. Ya tadi itu lebar frame, tinggi frame, direndahkan, FPS-nya ya, frame per second-nya, laju frame ya kan, diturunkan bisa, diperlambat bisa, dipercepat bisa. Jadi kalau sudah dikaburkan, terus laju frame dipercepat, pergerakan tangan itu hilang Bang. Inilah di file video 7. Padahal di situ itu dituduhkan Jessica memasukkan cyanida mengambil dari tasnya. Malah dikaburkan sama dia. Ini di file video CCTV 1 juga. Ada momen 9 juga di 9. Itu berdasarkan BAP-nya. Yang dari belakang, kamera belakang. Kalau 7 itu dari depan. Dikaburkan semua. 1, 7, 3, 9. Pakai e-ride soft. Ini juga. Gila. Itulah perbuatan rekayasa. Barreskrim Polri, Laboratorium Komputer Forensik. Padahal itu melakukan ketuanya loh, Muhammad Nur Al-Azhar. Pertanyaan saya itu sebenarnya keuntungan, oke lah, mungkin ada seorang Tito Karnavian yang perlu bahwa kasus ini kan konspirasinya ya, bahwa kasus ini harus berhasil dibongkar, ada yang melakukan, selesai kan gitu, semua orang happy, terus yang melakukan ini dipenjara, kira-kira gitu kan. Kira-kira motifnya seperti itu ya? Mengapa ini dijalankan gitu? Motifnya adalah pertama sebagai prestasi dong, Bang. Yang complicated seperti ini menurut mereka ada benar Jessica kita tersangkakan dan dia menaruh sedotan di atas meja sebelum Mirna Salihin datang. Nah, di dalam sedotan itulah cyanida itu sudah dipersiapkan dia. Dari ada pergerakan tangannya mengambil sedotan dari tas. Padahal itu dikabur-kaburkan dan dianimasi gampang sekali. Kalau sudah kabur, tinggal bercerita dia. Padahal harusnya 2 jutaan pixel per frame, full high definition. Itu tinggi 2 juta itu Bang. Ini saya inilah DVR yang dia pakai. Ya, 16 kanal Telview FD 161S. Ini kan outputnya ada di sini. Outputnya 1920 nih. Ini ya. 1080p 2 jutaan pixel per frame sesuai dengan BAP dia. Itu CCTV bla 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 1920 pixel 1080 pixel untuk lebar dan tinggi. Dikaburkan. Bayangkan Bang. Dan dia tidak di penjara sampai sekarang. Saya laporkan sudah Dumas Presisi 6 kali. Ditolak, alasannya tidak tidak pengawasan, tidak berkadar pengawasan. Makanya saya bilang kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan, Pak Prabowo Subianto. Waduh, berat ya? Berat. Dan lanjutnya Bang, dikit lagi Bang ya. Lanjut. Nah ini direkayasa ini ya, e-ride shop. Nah ini ribuan frame juga hilang, ditaruh di metadatanya. Gimana Cak maksudnya? Ribuan frame. Jadi di sini file video file video hilang 17. Artinya diambil, di delete, disambung lagi gitu. Di delete, dibuang, Bang. Kan di situ jumlah frame 98.750. Ternyata dia baca cuma 2.707. Ini berapa ini? Ini 96.043 frame hilang. Kalau dibagi 25 frame per detik itu ada 64 menit dibuang dia. Terus di file video 9 juga pukul 15.35 sampai 16.59 itu ada 100 frame hilang. Di sini itu. Selisihnya ada 100 frame. Begitu juga di file video CCTV 7 ada 50 ini 25 frame per detik ya ini mainannya. Gitu loh, Bang. Dan alasannya di PK kemarin itu salah ketik metadatanya. Padahal metadata nggak mungkin salah ketik dong. Metadata nggak diketik, kok bisa salah ketik? Itu alasannya dia di PK kemarin, Bang. Oktober 2024, November. Metadata kan diambil dari file si MP4-nya toh? Dari software kan? Iya dari software. Dari software kan tidak diketik. Iya. Tapi dia bilang alasannya salah ketik. Metadatanya salah ketik. Ada kemungkinan metadata salah ketik? Ya nggak ada lah. Maksud si software-nya kan berarti pas nggak diketik itu. Bukan, pada saat dia saving, saving itu kan berarti dia menulis di file si MP4. Nah, itu kan berarti terjadi metadata kan di situ kan. Nah, di situ kan sebenarnya. Kan? Iya, metadata itu kan sebenarnya software otomatis aja. Otomatis, output dari software dan tidak diketik. Kok bisa salah ketik? Itu alasannya dia di PK untuk membenarkan
kelihayan dia dalam memanipulasi itu pakai e-write shop tadi itu. Dan e-write shop tadi itu ya dia menipu juga di persidangan di PK. Alasannya e-write shop itu adalah software bawaan dari DVR Telview FD161S, kan bohong. Harusnya apa? Untuk membantu perekaman. Bukan, kalau di VR itu biasanya pakai software apa? Linux operating system, Linux embedded itu. Sementara e-write shop itu Windows base. Bagaimana bukan mungkin Linux, ya. Manusia sama hewan kawin kan begitu kan? Kan dua alam itu. Ya, itulah ya. Karena hakim. Tapi ada yang cross platform loh. Mana? Aplikasi itu ada yang bisa di Linux, di Windows. Tetapi tidak untuk di VR kan, Bang? Saya nggak tahu. Di VR itu seringan mungkin, Bang. Ini saya bukan meragukan ya. Saya bertanya supaya lebih di VR clear. itu seringan mungkin. Dan bisa di custom. Makanya mereka selalu menggunakan Linux Embedded OS. Iya. Karena Windows itu kan dia bloating terus, dia update. Dan berat. Dan Linux berbayar, Bang. Ya. Berbayar. Itu yang berat. Nah, gitu kan. Jadi nggak mungkin itu Linux dengan Windows. Nah, sekarang gini aja di eSoft, coba kita balik ke eSoft Write ya. eWrite Soft. Ini ada ini nggak, ada input dari itu nggak? Input dari, maksudnya bisa dipakai buat CCTV nggak? Nggak ada, Bang. Dan eWrite Soft ini kan kalau kan ada portnya toh. Portnya itu yang masuk ke si software. Nggak ada, Bang. Ini software mandiri untuk anak-anak multimedia, mengotak-atik, memperlambat, mempercepat, mengaburkan, memperkecil. Seperti CapCut, seperti ini software namanya video editor. Ya, video editing. Jadi unlikely ya untuk jadi DVR ya, unlikely. Nggak mungkin, Bang. DVR itu hanya untuk perekaman, bukan untuk editing. Karena kalau editing prosesornya mahal dan komputasinya lama. Gitu, Bang. Ada lagi? Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Jangan dulu yang terakhir, belum. Oh, belum ya, Bang. Maksudnya di kasus Jessica. Lagi seru deh soalnya. Itu untuk komputer forensik. Nah, supaya kalian penonton jangan mengatakan bahwa laboratorium forensik Mabes Polri itu pasti benar seperti dewa. Saya tunjukkan sejumlah bukti manipulasi mereka ya. Nah, di sini penguraian sianida. Waduh. Laju penguraian sianida ya, Ketua Laboratorium Toksikologi saat itu kasus Jessica Wongso itu adalah Dr. Nur Samdan Subandi. Nah, memodelkan penguraian sianida itu menggunakan persamaan parabola terbuka. Bayangkan, Bang, AX kuadrat tambah BX tambah C. Betul. Berarti kalau X-nya diekstrapolasi parabola terbuka ya ke atas lagi menuju tak berhingga. Ya, bisa. Ini, Bang, saya pakai Python, terus naik begitu. Bayangkan. Berarti kalau bertambahnya waktu atau X dalam jam, sianida nambah terus. Malah nambah terus di dalam gelas. Berarti pemodelannya kan hancur. Bukan pakai eksponensial menurun. Kan begini terus kalau eksponensial menurun. Begini terus. Ya, bisa juga di dalam konteks itu dibalik, pakai minus. Parabolik minus kan bisa. Jadi parabola tertutup. Tertutup. Di sini dia modelkan AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif. Ya salah, udah salah itu. Begini. Itu produk toksikologi. Bayangkan, Bang. Ini dari mana ini? Di keputusan loh, Bang. Keputusannya Jessica. Bayangkan. Memodelkan penguraian sianida, laboratorium toksikologi. Pertama sudah cuma pakai Excel. Yang kedua, pakai parabola terbuka. AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya itu positif. Kalau saya orang matematik, jadi saya ngerti banget. Iya kan, Bang? Konyol banget. Iya, harusnya decaying function. Exponential function kan, Bang? E pangkat minus AT gitu. Ya paling nggak terbalik lah. Parabola terbalik lah kalau mau gitu kan. Tapi kalau parabola terbalik, masa naik dulu, Bang? Loh iya dong, parabola kan pasti naik. Enggak, maksudnya ya kan sianidanya, Bang, sempat naik nggak berurai? Kan nggak cocok, Bang. Tetap juga. Ya, tapi kan dia bisa sempat naik kalau parabola tertutup. Iya. Kan nggak mungkin juga, Bang. Tentu pakai eksponensial menurun. Dia mungkin curve fitting-nya nih yang jelek nih, bisa juga. Modelnya sudah salah. Iya, curve fitting-nya nih. Jadi kan ada misalnya ada titik-titik nih. Nah, titik-titik ini mau dihubungkan sehingga menjadi satu fungsi kurva.
Feeling saya ini nggak mungkin di kuadratik. Feeling saya ini pasti di third degree ya. Jadi pangkat 3, pangkat 3 lah. Kalau pangkat 4 juga nggak mungkin. Harus ganjil. Kalau pangkat 3 kan osilasi jadinya, Bang. Agak osilatif, tapi belum tentu. Tergantung nanti parameter di belakangnya. Oke. Bisa. Itu satu poin ya. Tapi anyway, kita bicara matematiknya selesai lah. Soalnya nanti pusing. Ya, maksudnya gini, tujuan ini apa? Tujuannya bahwa itu salah. Bukan, maksudnya tujuan bahwa mereka munculin angka ini apa? Jadi dari pemodelan ini ya, mereka akan bisa mengestimasi waktu mundur kapan dimasukkannya sianida di dalam gelas, gitu loh, Bang. Supaya framing bahwa memang momen itulah Jessica memasukkan sianida. Gitu, Bang. Ya kan? Itu satu. Maksudnya. Maksudnya dia. Terus dengan pemodelan yang sudah sembrono dan sontoloyo ini, AX kuadrat. Saya sering Abung Rizwan ini apa adanya, luar biasa ini. Lo coba lah, Bang, matematika masa kalau orang matematik kita langsung tahu lah. Tertawa kan, Bang, kan gitu. Kemudian sianida masa ekstrapolasi X-nya malah naik menuju tak beringga, sianida dalam gelas konyol kan, tidak diuji konsistensi atau konvergensinya. Nah, itu satu kesalahan fatal. Yang kedua, ya, menghitung waktu mundur pun salah. Anak SD pun bisa. Ini Bang, bisa? Coba baca, Bang. Ya kan? Dilakukan percobaan 10 Januari 2016 pukul 10.30. Dari model tersebut didapatkan ya, sehingga dikurangilah menjadi 90,16 jam. 90 jam tambah 90 jam 9 menit 36 detik. Ya, jadi karena percobaannya 10 Januari 2016 jam 10.30, maka dikurangi dia 90 jam 9 menit 36 detik. Hasilnya dia katanya adalah tanggal 6 Januari 2016 jam 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Salah. Gimana? Sorry, saya kurang, karena saya nggak bisa lihat angkanya. Angkanya ya, Bang, ya? Jadi saya nggak terlalu hafal nih. Saya perbesar aja, Bang. Nggak usah. Disimpulin aja, nggak apa-apa. Biar penonton aja yang paham. Oke. Jadi di sini percobaan dilakukannya 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Nah, dari modelnya dia didapatkan hitung mundur akhirnya sebesar 90 jam 9 menit 36 detik dari 10 Januari 2016 jam 10.30 siang. Hasilnya dia adalah 6 Januari 2016 jam 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Jadi di framing bahwa pada saat itulah 16.29 36 detik ada pergerakan tangan Jessica mengambil sedotan atau masukkan sedotan ke dalam gelas. Iya, momen itu dengan cocokologi. Ternyata kalau kita hitung manual anak SD, hasilnya ya salah. Itu harusnya pada momen apa? Kalau 16 harusnya kalau kita hitung mundur 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 90 menit ya. 90 jam 99 menit 36 detik itu hasilnya adalah 16 20 24. Anak SD saya sama 2 3 aturan gitu ya. Tahap 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6. Itu pas momen apa itu? 16 20 Jessica ada di kasir. Ada di kasir. Laboratorium toksikologi menghitung mundur yang seharusnya anak SD bisa melakukan dan itu salah atau sengaja buat salah. Dia bilang 16.29 36 detik, 39 menit 36 detik, padahal harusnya 16.20 24 detik. Dan itu Jessica sedang ada di kasir close bill 16.20 WIB. Iya. Dan itu bisa dibuktikan dengan pembayaran. Iya, Bang. Dan di CCTV-nya juga ada dan close bill-nya juga ada ditunjukkan di pengadilan. Makanya saya bilang, nah inilah yang saya tuh sebenarnya kalau saya nggak ngikutin detail ya, tapi saya tuh nggak menangkap satu motif yang clear tentang kasus Mirna itu. Mohon maaf ya, maksudnya kalau saya nih kan saya sering baca buku kriminal, detektif dan lain-lain, nonton CSI,
di dalam konteks kejahatan itu selalu harus ada motif. Walaupun dia terburu-buru atau apa. Nah ini yang saya nggak pernah nangkep secara clear dijelaskan bahwa ada motifnya itu apa. Iya, Bang. Itu sih sebenarnya yang di dalam benak saya. Walaupun saya nggak tahu ya detailnya ya pada akhirnya. Nah, sekarang statusnya kan bebas. Jadi artinya ini mau dibongkar lagi atau mau gimana nih ceritanya? Saya sudah berusaha keras pada saat sidang PK sudah saya sajikan ini semua. Tapi kan hasilnya, begini Bang, hakim kan lebih condong percaya pada polisi, ini yang masalah. Padahal kalau dalam hal digital atau dalam hal ilmiah, Anda harus netral dulu. Jangan hanya karena dia dari lab Barreskrim Polri, langsung dia benar. Mereka itu tetap oknum, alat boleh canggih, moralitas belum tentu. Dan ini saya buktikan ya, bahwa laboratorium toksikologi salah menghitung waktu mundur, laboratorium komputer forensik sengaja pakai software gratisan iRightShop untuk mengotak-atik video CCTV, belum lagi integritas data di flash disk di tangan jaksa juga berubah-ubah. Jadi ini memang manipulasi ini sudah rekayasa penuh untuk memenangkan kasus, whatever it takes. Yang penting ada yang terdakwa, yang pelakunya selesai, berarti kan kasus besar selesai ditutupi gitu. Dan selesai diselesaikan. Dan Krishnamurti sukses. Dan Tito Karnavian sukses jadi Kapolri. Bayangkan kalau itu dimenangkan oleh Jessica, maka itu menjadi cacat dalam karirnya. Gitu. Itu yang tidak dimaui oleh Tito Karnavian. Tetapi ambisinya itu harus mengorbankan seorang anak manusia di penjara 8 tahun, menjadi terpidana, padahal hanya karena video CCTV yang sudah direkayasa itu menjadi bahan analisa psikolog, kriminolog, bahkan dokter forensik mengamati yang sudah diotak-atik itu. Inilah beban kita, Bang, bahwa kita sebenarnya cinta kali sama polisi ini. Tetapi polisi yang apa yang kita cintai? Yang jujur, bukan di remote. Kau otak-atik ini supaya ini. Bukan pesanan. Harusnya forensik itu harus independen. Siapapun Kapoldanya, Kapolrinya, jangan mau diintervensi. Begitu, saya Bang. tuh sangat cinta polisi karena kakek saya polisi. Oh. Istri saya pun kakeknya polisi juga. Waduh, sama-sama cucu polisi. Cucu polisi nih, makanya nih. Jadi kita kalau nggak cinta sama polisi bahaya nih. Karena kita turunan polisi. Nah, makanya kita harus berani dikoreksi juga koleksi ya Bang ya, harusnya Bang. Beginilah, nggak ada lembaga yang bebas daripada kritik. Semua harus dikritik, dikoreksi supaya balance. Ya, karena nggak ada orang yang benar semua tuh nggak ada. Pasti ada sesuatu saatnya hilaf, saatnya salah. Pasti ada oknum. Kan? Iya, macam-macam. Gitu. Tapi sekarang lagi ngerjain apa? Ngomong-ngomong. Ini udah selesai nih, udah nih. Oh, udah Bang, udah. Nah, udah. Sekarang lagi ngerjain apa? Ngutang-ngatik apa lagi? Jangan-jangan kasus besar lagi. Enggak sih Bang, kalau sudah selesai kasus ijazah Jokowi ya saya kembali ke pekerjaan saya, menulis buku ya kan, programming. Menarik tuh bukunya nanti terus bisa bestseller menerima proyek-proyek lah kalau masih mampu karena kan saya sudah agak tua ya, mengerjakan kriptoanalisis itu kan perlu programming tingkat advance. Biasanya dikasih sensei saya untuk proyek-proyek misalnya membongkar data-data sandi dari intelligence negara-negara lain, data yang disembunyikan dalam sebuah video digital. Biasanya data suara, data teks itu kan disembunyikan di dalam video digital. Nah, kita dikasih video tersebut, ekstrak data intelligence-nya, baru kriptoanalisis gitu. Bisa ngambil datanya yang dari Haslo itu? Yang Pupu Papa sebenarnya Bang punya, tapi kan backdoor. Takut kena ITE 12 tahun. Nanti kita ngobrol khusus masalah itu. Off air tentunya. Off air ya Bang. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana kita bisa membuka informasi kepada masyarakat luas agar pada akhirnya masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita karena cinta polisi gini. Oh iya, iya dong. Kan saya bilang saya ini cucunya polisi. Istri cucu polisi juga. Makanya itu. Mau lari kemana kita kalau nggak cinta polisi? Betul kan? Betul Bang. Oke. Bung Rismon, saya masih pengen nanya banyak sebenarnya. Cuman waktu ini yang membatasi nih, luar biasa nih.
terima kasih sudah hadir di PHD Edan. Iya, Bang. Kita beredan ria lah hari ini. Eksplorasi data nasional maksudnya. Eksplorasi data nasional. Jadi di negara ini data-data macam-macam kita lihat, kita kaji dan kita bahas. Pupuk apa bisa dibahas? Bisa nanti. Betul. Tenang. Berani, Bang? Berani loh. Kan kita edan. Kalau edan harus berani. Iya, berani edan. Ya. Oke, Bang. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada beberapa kata-kata ke audiensnya PHD Edan, silakan. Ya, ini kami lakukan karena cinta kami kepada kepolisian, ya, bahwa laboratorium forensik Mabes Polri itu harusnya tanpa manipulasi, intervensi, dan pesanan. Itu yang kami inginkan. Kami rindu kepolisian yang bersih, jujur, dan berintegritas. Gitu aja, Bang. Mantap sekali, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Nah, Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, itu tadi adalah Bung Dokter nih ya, gini-gini dokter loh, Dokter Rismond Sianipa. Dokternya juga dari Jepang ya, Iya, betul kan? Bukan main-main, bukan abal-abal, bukan nyetak di pramuka juga gitu kan. Nah, artinya memang benar-benar ahlinya, benar-benar memang profesinya. Jadi di dalam podcast ini saya berusaha untuk mengangkat bahwa profesi dalam konteks forensik ini masih sangat dibutuhkan dan masih sangat harus ejawantahkan, diperbanyak jumlahnya. Karena apa? Karena semakin banyak kepala di dalam konteks melihat sesuatu ini dalam konteks kebenaran, ini akan terjadi kebenaran yang lebih hakiki lagi. Nah, mudah-mudahan tidak hanya di dalam konteks caranya, tapi juga integritasnya. Karena apa? Karena bisa saja alatnya bagus, bisa saja alatnya canggih, tapi kalau orang yang mengoperasikannya ini bukan orang yang berintegritas, bisa juga disalahgunakan. Apalagi dengan menggunakan software-software murahan dan ya istilah yang gratisan gitu. Ini gila sekali kalau misalnya memang kejadiannya seperti itu. Nah, pesan moral daripada podcast ini, kita tidak akan enggan-enggan di dalam konteks melihat sesuatu berbasis data, dan tentunya untuk apa? Untuk membuka kepada publik bahwa data itu tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu adalah oknumnya atau orangnya. Nah, kalau kita lihat datanya, kalau data yang tidak benar pasti terjadi manipulasi di dalamnya. Nah, semangatnya di situ. Nah, marilah kita hormati di dalam konteks penggunaan data secara bijak, secara baik, dan tentunya secara berintegritas demi menjaga Indonesia ke depan. Karena apapun yang kita tulis, apapun yang kita kerjakan akan tercatat secara data, secara digital tentunya. Saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya undur diri. Nonton terus PHD dan Podcast House Data, eksplorasi data nasional luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.